Halo guys, kembali lagi bersama gue Ramdan dan selamat datang di Nime 90. Di video kali ini, Nime 90 akan menceritakan alur cerita film kartun yang berjudul Inazuma Eleven. Dan siapa sih yang nggak tahu dengan film Inazuma Eleven ini? Film Inazuma Eleven ini adalah film yang bergenre sepak bola dengan jurus-jurus soccernya. Ya, mirip kayak Shaolin Soccer gitu lah ya. Dan skuy, tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Cerita ini diawali oleh sosok yang bernama Endo Mamoru yang bersekolah di SMP Raymond, di mana dia sedang merintis karirnya di bidang sepak bola. Dan tepat 40 tahun yang lalu, sekolah Raymond ini adalah sekolah yang sangat hebat dan selalu juara di turnamen football frontier yang diwakili oleh kakek Endo Mamoru. Akan tetapi, setelah insiden pilu menimpa SMP Raymond di 40 tahun yang lalu, kakek dari Endo harus meninggal dunia karena insiden kecelakaan yang menimpa bis SMP Raymond tersebut. Dan dari sejak itu, SMP Raymond tidak pernah ikut lagi football frontier. Bahkan, di saat masanya Endo sekarang, SMP Raymond tersebut hanya memiliki 7 pemain saja. Yang itu artinya masih kurang 4 pemain lainnya. Kemudian, di suatu hari, Endo mengajak teman-temannya untuk berlatih agar bisa mengikuti turnamen football frontier. Dan teman-teman Endo yang merasa timnya tidak akan bisa ikut turnamen tersebut hanya bisa diam saja. Karena selain mereka tahu kemampuan mereka masih kurang, ditambah lagi mereka masih kurang 4 pemain untuk bisa mengikuti turnamen tersebut. Mereka pun cuek saja. Endo yang kecewa dengan teman-temannya tetap berlatih di sore harinya dengan anak-anak SD di dekat sungai. Sampai suatu ketika di saat anak SD tersebut menendang bola kepada Endo, karena Endo emang posisinya kiper ya. Teman-teman bocah SD tersebut tendangannya meleset jauh ke arah para preman muda yang hampir mengenainya. Endo yang merasa lebih tua dari teman-temannya langsung meminta maaf kepadanya dan meminta dia untuk mengembalikan bola tersebut. Akan tetapi preman itu malah menghajar Endo dan menyipol salah satu dari anak kecil tersebut. Di saat bola sedang melayang keras ke arah bocil, Gewenji yang tak sengaja lewat dan memperhatikannya langsung menendang balik bolanya dan menyipol keras para preman itu. Dan para preman itu pun langsung cabut begitu saja. Endo yang melihat tendangan hebat dari Gewenji langsung mengaguminya dan mengajaknya untuk masuk tim sepak bolanya. Akan tetapi Gewenji yang super cuek tidak menghiraukannya. Lalu keesokan harinya Endo pun kaget oleh orang yang pindah ke sekolahnya dan sekelas dengannya. Dan orang itu tidak bukan dan tidak lain adalah Gewenji. Kemudian Endo yang masih ingin merekrutnya terus membujuk Gewenji, akan tetapi Endo selalu gagal. Dan tiba-tiba di suatu hari Endo dipanggil oleh kepala sekolah dari SMP Raymond. Kepala sekolah berkata bahwa dia akan mengadakan pertandingan sepak bola persahabatan melawan SMP Teikoku yang selalu menjuarai turnamen football frontier. Dan kepala sekolah pun mengatakan jika Endo menang maka dia akan mendaftarkan sekolah Raymond untuk mengikuti turnamen football frontier. Dan jika ia kalah maka sebagai gantinya klub sepak bola SMP Raymond akan dibubarkan. Endo yang mendengar itu langsung merasa senang dan juga sedih. Karena dia senang jika harus berhadapan dengan tim yang sekuat atau sekelas Teikoku yang selalu menjuarai turnamen football frontier. Akan tetapi, dia juga sedih karena dia masih kurang 4 pemain lagi untuk bisa melawan SMP Teikoku. Kemudian, di sisa-sisa hari itu pun Endo berniat untuk merekrut orang-orang yang ada di SMP Raymond untuk menjadi timnya. Sampai-sampai dia menemui para atlet Raymond lainnya untuk mengajak masuk ke timnya. Akan tetapi, semuanya banyak yang menolaknya. Ya, meski begitu Endo tetap berusaha untuk mencarinya. Lalu setelah Endo mencari teman-temannya di sore harinya, Endo berlatih sendiri di atas bukit demi bisa mengalahkan SMP Teikoku. Endo yang mencoba berlatih dari buku kakeknya dengan keras, ternyata teman-teman Endo pun memperhatikannya dari tadi. Dan teman-teman Endo pun akhirnya berlatih bersamanya.
Karena emang pada dasarnya mereka sangatlah mencintai sepak bola. Kemudian hari pertandingan pun dimulai, di mana SMP Teikoku datang dengan gagahnya, serta keren sekali. Lalu di saat SMP Teikoku sedang melakukan pemanasan, SMP Raymond pun kaget karena kemampuan SMP Teikoku benar-benar di luar nalar mereka. Dan apakah SMP Raymond bisa mengalahkan SMP Teikoku? Tetap di Mime 90 We Anywhere.